Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di hari Selasa. Ini penting untuk diingatkan hari supaya nggak lupa hari, kan lupa tanggal. Dan kembali berjumpa bersama kami dalam perbincangan membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya Hersu Benarif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda pada hari Selasa ini ya Mas Hersu. Dan Mas Ya, Hersu dengan masih. background yang berbeda tuh, ada di mana tuh? Pokoknya ada di suatu tempat itu ya. Dan ada misi tertentu juga begitu. Jangan Oh, gitu Mission ya. Impossible, tapi menjadi possible. Yes, oke. Oke. Saya kira kalau kita lihat perbincangan sepanjang pekan kemarin, saya sih usul setidaknya ada dua berita ya Mbak yang kuat ya Mbak ya dari politik. Nah, saya nggak tahu nanti Mbak Agi dari sisi yang lain mungkin biasanya kan emak-emak punya perspektif yang berbeda tentang berita itu. Saya sih melihat ada dua berita dan dua-duanya itu berkaitan dengan PDIP ya dan juga orang yang digadang-gadang oleh Pak Jokowi ya. Orang yang digadang-gadang atau di endorse saya kira digadang-gadang tidak tepat ya. Pertama ini soal Gubernur DKI Jakarta ya, PJ-nya ini kan orang yang di-endorse juga oleh Pak Jokowi gitu, Heru Budi yang disikat sama PDIP gitu berkaitan dengan komunikasi politiknya yang buruk maka disebut minus. Ini kan ini menarik, ini orang yang tadinya diperintahkan untuk membuat Anies minus kok malah dia yang nilai minus gitu. Yang kedua saya kira berkaitan dengan Ganjar, kan ini juga orang yang di-endorse Pak Jokowi karena Bambang Pacul itu ketua Bapilu ya, Bapilu PDIP dan juga ketua DPD Jawa Tengah itu memberikan semacam tanda petik instruksi larangan untuk kader PDIP mendukung Ganjar Pranowo gitu ya. Nah, saya sih usul dua itu aja udah menarik banget, Mbak. Nggak tahu kalau Anda punya usul yang lain apa nih, Mbak? Kayaknya kemarin ada peristiwa itu Mas Hersu yang kemudian videonya menjadi cukup viral gitu ya di Hmm, media sosial, hmm, yaitu Nikita Mirzani, kita tahu ini hmm, adalah salah satu apa kita katakan artis gitulah ya, hmm. juga pesohor lah bisa dikatakan demikian, yang saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Serang dan kemudian kemarin dia melakukan aksi lempar berkas dan semacam jatuhkan mic gitu di dalam persidangan tersebut. Oke, sebenarnya saya tahu beritanya, tapi saya nggak apa, saya agak malu-malu untuk kepo berita-berita semacam itu. Jadi saya kira mungkin menarik kalau kita bicarakan itu untuk jadi semacam apa ice breaking gitu ya, jadi pembuka Iya. perbincangan kita. Ayo Mbak Agi, silakan cerita soal ini kita apa yang terjadi nanti baru kita ngomongin. Setelah itu baru kita ngomongin politik ya. Iya, jadi kemarin kan, ini udah yang sekian kalinya ya nih kita menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Serang tersebut. Kalau tidak salah sudah 7 kali begitu dan kemudian, mungkin melelahkan bagi dia begitu ya karena, eee, sudah 7 kali persidangan tapi belum ada saksi yang kemudian bisa didengar keterangannya. Karena Hmm, memang, sebagai lawannya dia yaitu, sebagai pelapor yaitu Dito Mahendra, hmm. yang sehingga dia kemudian, saat ini ditahan itu sudah tiga kali kalau tidak salah. Iya, sudah 3 kali tidak datang Mas Hersu. Dan Bukannya malah kemudian menguntungkan itu Mbak? Kalau nggak datang gitu kan berarti kan dia nggak bisa ada pembuktian, hakimnya kan pusing juga dong kalau kayak gitu. Ya. iya, tapi kan, memang persidangan jadi ditunda terus dan terakhir kan memang, kemudian, diputuskan Dito ini harus datang begitu dan memang harus datang karena dia sebagai pelapor begitu kan. Dan juga ada saksi lainnya juga yang seharusnya datang itu juga tidak datang. Jadi dia seperti, semacam apa ya, semacam dibiarkan gitu sehingga ini kan tidak tidak selesai-selesai gitu. Dan Hmm. kemudian dia juga meminta supaya dia dibantarkan karena dia sakit gitu Mas Hersu dan itu ditolak oleh jaksa. Padahal jaksa menurut dia dari jaksa penuntut umum yaitu bernama Edward itu yang kata Nikita ketika di depan persidangan dan kemudian di belakang persidangan itu bicaranya berbeda. Jadi katanya kalau seandainya 3 kali saksi ini tidak datang maka Nikita itu akan diperbolehkan gitu ya untuk dibantarkan untuk pemeriksaan kesehatan. Tapi ternyata sudah 3 kali tidak datang dan kemarin juga tetap ditolak begitu sampai majelis hakim meminta supaya itu dipertimbangkan. Hmm. Nah, itulah yang kemudian mungkin membuat dia jadi ngamuk begitu ya. Dan itu Hmm. tentu tidak boleh kalau di persidangan. Cuman untungnya dia sepertinya juga mencari momen supaya dia tidak dikenai contempt of court gitu atau penghinaan di ruang sidang. Jadi dia
lakukan itu setelah sidang selesai dan majelis hakim sudah meninggalkan ruangan. Oh, oke. Dia mic itu jatuh begitu ya ketika dia akan berazak begitu, dan belakangan sesudah persidangan ketika dia ditanya oleh media dan kemudian juga dijawab oleh pengacaranya, mengatakan oh tidak, itu tersenggol gitu, karena pengacara rupanya juga takut. Dan jelas ini kita bisa melihat videonya ya, bagaimana dia mengambil berkas, yaitu berkas pengobatan rupanya itu yang ada di meja majelis hakim ketika majelis hakim sudah meninggalkan ruang sidang, dan itu jelas-jelas kita dapat melihat itu dilempar ke arah pengacara gitu. Tapi rupanya pengacara melindungi dan mengatakan enggak, itu tidak ada pelemparan gitu, itu memang diberikan kepada kami. Jadi ini memang sebelumnya saya lihat juga Fahmi Bahmid ini kan sangat dipuji gitu ya, disanjung oleh Nikita bahwa siapapun pakai Bang Fahmi deh gitu kan, kalau dia selalu mengatakan demikian, karena kita pasti menang kalau pakai Bang Fahmi. Pokoknya dia itu pinter gitu, cakap gitu, dan dia tahu seluk-beluk persidangan. Tapi rupanya pada kasus ini itu tidak terbukti gitu ya. Mungkin ada kekesalan semacam itu juga. Ya, ya. Tapi ini meskipun tidak kena contempt of court, bisa aja dia dikenakan apa ya, perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu bisa juga loh dikenakan, apalagi penegak hukum seperti jaksa ya. Iya, betul, betul sekali. Jadi dari Humas PN Serang juga mengatakan agar itu tidak terjadi lagi. Tapi pada saat ini itu mereka bisa memaklumi mengapa itu terjadi. Begitu, mengingat memang sudah 3 kali si pelapor itu tidak datang gitu. Tapi itu tidak terjadi di wawancara. Kita jadi geli, Mas Ersu juga. Jadi bagaimana seorang pengacara harus menutupi kelakuan dari kliennya itu sampai segitunya, padahal sudah jelas-jelas ada video begitu bahwa Nikita memang ngamuk begitu ya istilahnya di persidangan tersebut begitu. Ya, 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 ya. Oke. Masih ada yang lagi soal Nikita atau sudah selesai? Itu videonya viral dan kemudian jadi perbincangan ya. Memang untuk fansnya Nikita, dia apa ya, mendapatkan dukungan gitu, mengingat dia juga seorang ibu, dia memiliki anak begitu, dan dia memang mengatakan dirinya sakit, apakah betul atau sakit atau tidak kan kita tidak tahu, tapi harus ada bukti dari dokter begitu kan ya. Tapi bagi mereka yang memang selama ini sudah melihat berbagai kelakuan Nikita itu dianggap keterlaluan, ya justru banyak hujatan begitu yang mengatakan bahwa ya rasain selama ini kamu selalu melaporkan, kan dia sering melaporkan ini, melaporkan itu begitu Mas Hirsu. Oh ya. Jadi, ya, jadi seperti dan kemudian juga apa ya, kalimat-kalimatnya di media sosial yang sangat tajam, buruk begitu ya, dianggap sebagai contoh yang buruk. Jadi banyak juga yang kemudian tidak menyayangkan tapi malah justru senang begitu ya, merasa senang karena kita mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan kelakuannya selama ini. Ya, ini kan memang selalu ada dua sisi ya dari setiap kejadian. Oke, baik. Mari kita tinggalkan Nikita Mirzani ya dengan persoalan dia gitu ya. Kita kembali lagi ke urusan yang saya kira nanti pengaruhnya besar terhadap kenaikan harga beras maupun turunnya harga minyak ya, berkaitan dengan politik. Orang lupa ya kalau kita ngapain sih ya, bahkan banyak yang nggak ngapain, saya nggak suka dengan politik. Orang lupa bahwa semua aspek kehidupan kita itu sangat ditentukan oleh politik. Begitu juga dengan soal-soal terutama warga Jakarta yang hari-hari ini saya kira kalau kita lihat di media sosial itu apa ya, membahas soal terjadi pemburukan yang terjadi di Jakarta pasca ditinggalkan oleh Anies Baswedan gitu ya. Yang paling banyak, yang paling viral kan video-video menunjukkan bagaimana jalur sepeda itu kemudian sekarang udah dijadikan jalur parkir mobil gitu ya Mbak ya. itu sekarang yang terjadi. Itu viral sekali video-videonya, dan menurut saya orang juga banyak kalau protes karena ini mempersempit jalur jalur mobil. Ya memang jalur pribadi itu harus dipersempit karena orang memang didorong satu untuk pindah ke public transportasi dengan syarat public transportasinya diperbaiki. Yang kedua didorong naik sepeda supaya satu badan lebih sehat, kedua menurunkan emisi itu. Kalau naik sepeda dan public transportasi itu kan sama-sama ya emisinya untuk menurunkan emisi karbon di sebuah kota, jadi negara itu sebuah kota itu menjadi lebih sehat gitu ya. Nah sekarang rupanya seperti yang kita bahas waktu itu ya, ini yang sebel terhadap Pak Heru ini bukan hanya pendukung Anies loh, tapi bahkan orang yang menentang Anies pun sebel, dan itu terbukti sekarang. PDIP ya, PDIP ini menurut saya keras banget kalimatnya PDIP ya, kelakuan bahwa komunikasi polisi Pak Heru itu minus gitu, jadi mesti diminta diperbaiki. Ini seru ini, padahal kan kita tahu sebenarnya misinya Pak
Heru itu bagaimanapun kita tahulah itu jadi downgrade pada Anies Baswedan, tapi kelihatannya kurang ya apanya kompetensinya untuk berbuat semacam itu. Iya, Mas Ersu. Jadi yang misalnya soal tempat trotoar yang kemudian diperlebar dan kemudian dipermasalahkan dan sebagainya. Jadi memang konsepnya itu tidak masuk ke dalam pikirannya mereka ya. Bagaimana bahwa Jakarta itu memang selama masa Anies itu memang ada konsep untuk dijadikan kota dunia gitu. Jadi masuk ke dalam jajaran kota dunia, kota internasional, dan itu salah satu ciri dari kota internasional adalah di mana dimanjakannya para pejalan kaki begitu kan. Sebagai kaki sebagai salah satu alat transportasi. Kalau selama ini sebelumnya di Jakarta kan kaki bukan dianggap sebagai alat transportasi begitu. Kalau seandainya kita ke kota-kota besar dunia itu ciri-cirinya salah satunya adalah memang trotoar itu dibuat lebar. Orang berlalu lalang. Trotoar tidak hanya tempat orang berjalan tapi juga kadang beristirahat. Maka di beberapa titik kemudian ditaruh bangku dan tentunya untuk ditaruh bangku, ditaruh kursi dan taman kecil, pot-pot bunga dan sebagainya, pot-pot tanaman begitu ya, yang dapat menyerap polusi dan sebagainya tidak akan bisa dilakukan kalau seandainya trotoar itu sempit begitu. Iya. Salah satunya kan dan bukan hanya itu, Mbak, bukan hanya soal jalan. Saya jujur saya ini penggemar publik transportasi dan jalan kaki. Itu saya sangat menikmati jalan kaki itu di mana-mana pun. Tapi memang selama ini di Indonesia saya sulit menemukan itu, gitu ya. Dulu sempat saya juga menikmati itu kota-kota Surabaya itu enak jalan kaki, tapi memang udaranya sangat panas Surabaya. Solo ini mesti kita fair juga, Solo zaman Pak Jokowi dulu awal-awal seperti Jalan Slamet Riyadi itu juga enak banget untuk jalan. Dan ketika kemudian saya melihat itu di Jakarta, saya bilang ini memang mimpi banyak orang gitu ya. Saya kira bukan mimpi saya sendiri, karena bukan hanya soal jalan kakinya, bukan hanya soal olahraganya, tapi itu memang apa ya? Itu kan muncul semacam perubahan sosial di situ ya. Nah, gitu peristiwa-peristiwa budaya banyak juga di situ ya, misalnya street musician gitu ya. Itu kan juga menarik gitu ya. Kalau kita misalnya jalan, kita kan misalnya nggak usah jauh-jauh deh. Kalau ke tetangga sebelah itu ada di Singapura ada Orchard Road gitu. Nah, tapi kalau di Orchard Road orang kan belanja-belanja shopping gitu ya. Atau di Malaysia itu di Kuala Lumpur ada sekarang kawasan Bukit Bintang gitu ya. Kalau malam juga banyak sekali performan dari band-band lokal gitu. Ini memang orang masih, saya kadang-kadang terheran-heran ke orang protes ya ketika jalan dia sempit dibuat trotoarnya lebar. Memang di mana-mana harusnya begitu. Kendaraan umum itu dipersempit, jalan kaki diperlebar dan public transportasi yang dimajukan kan gitu. Iya, betul sekali Mas Ersu. Itu salah satu ciri kota besar. Kita tidak bisa hanya mengubah satu hal, misalnya kita menambah publik transportasi begitu, tapi kemudian hanya publik transportasinya saja begitu. Tentu harus ada dalam tanda kutip pemaksaan di situ begitu kan. Selain publik transportasinya dibuat nyaman, tapi juga dibuat ketentuan-ketentuan yang membuat orang jadi meninggalkan transportasi pribadi begitu. Di tempat lain juga seperti itu. Kita taruhlah misalnya kayak di Amerika, di New York itu bagaimana kereta itu pada saat jam-jam kerja sangat sibuk. Orang kalau tidak itu sudah seperti apa itu kota Big Apple seperti itu. Macetnya luar biasa New York itu ya. Ya. Apalagi kan kota itu kan blok-blok gitu ya. Perempatannya kan banyak bener ya. Seperti New York itu kalau ya itu sering ngunci memang lalu lintasnya di sana. Kalau orang malas jalan ya dan malas naik public transportasi ya bakal sengsara sendiri kan kalau di sana mau naik taksi atau kendaraan pribadi, bukan hanya jalannya macet tapi parkir juga susah kan gitu. Iya betul, high cost gitu ya sebetulnya. Mahal. Dan itu mulai terjadi di Jakarta kan, mulai di Jakarta dibuat parkir mahal, kemudian tapi public transportasinya jadi mulai diperbaiki. Nah, kita mari fokus kepada Pak Budinya ya. Oke. Itu kemarin saya baca menarik, dia rupanya melakukan safari ya ke berbagai fraksi-fraksi gitu ya. Dan dia kemudian membanding-bandingkan bagaimana sih hasil kunjungan ke fraksi-fraksi itu ya. Saya mungkin nanti bagi yang melengkapi. Satu, saya membaca di PKS dia hanya 10 menit gitu ya di catatan dia ya. Yang paling betah di PDIP gitu ya. Padahal dia diomel-omelin di PDIP. Sementara di fraksi PSI yang justru muncul, nah ini tetap aja PSI gayanya. Ini meminta agar Pak Heru Budi segera membuka soal audit dari Formula E gitu ya. Oke, dan rupanya mungkin kita fokus kita nanti di dalam kunjungan Pak Heru Budi ke
PDIP ya Mbak ya, fraksi PDIP ya Mbak Iya. ya. Ya. Iya, iya, betul sekali. Jadi dari PKS malah menjadi ruang PKS menjadi fraksi pertama yang dikunjungi begitu ya. Tapi juga menjadi kunjungan yang tersingkat karena tidak sampai 10 menit katanya. Ada Aha. media yang agak nakal begitu mengatakan bahwa kunjungan Pak Heru Budi ke ruangan PKS tersebut disambut dengan setelan ayat Quran begitu ya. Jadi tapi mungkin saya rasa memang mungkin biasa ada Biasa aja lah. anggota PKS memang terbiasa dalam bahkan kalau kita ibu rumah tangga mungkin di rumah sambil menyapu atau apa juga mendengarkan ayat Quran tersebut. Tapi mungkin memang kan media suka-suka unik begitu ya, mencari angle yang berbeda begitu. Bukan berarti dibacakan ayat Quran karena Pak Heru Budi ini adalah sesuatu yang Kalau harus diingatkan gitu. ya kalau dibacakan ta'awudz kan lebih ngeri tuh Mbak. Ya. Berarti dikonotasikan sesuatu begitu ya. Jadi bayangkan kalau yang Pak Heru Budi masuk dan kemudian mereka nyambutnya auzubillahi minasyaitonirrajim kan bahaya. Ya kalau bacakan Al-Qur'annya bagus loh. Iya, malah bagus ya. Ya. Itu adalah semacam doa. Saya kira sih kita harus melihatnya demikian. Dan yang kedua adalah ke fraksi PAN itu sekitar 20 menit katanya demikian. Ini memang paling lama adalah di fraksi PDIP yaitu sekitar 30 menit. Dan kemudian katanya ini terjadi karena memang terjadi perbincangan yang cukup serius lah di fraksi PDIP ini begitu. Dan uniknya karena Pak Heru Budi ini juga didampingi oleh Ketua DPRD yaitu Prasetyo Edy begitu kan ya. Dan itu kan dari PDIP juga dan selama ini yang selalu membackup dia, selalu membela dia begitu. Tapi ternyata dari Ketua fraksi PDIP begitu Pak Bambang Gembong. ya, Pak Gembong, maaf saya itu selalu kadang suka tertukar antara Pak Bambang dengan Pak Gembong. Nah, terus Pak Gembong ini mengatakan bahwa dia menyayangkan beberapa kebijakan dari Pak Heru Budi ini, Mas Hersu, dan herannya yang kemarin dia selalu membela begitu ya, terutama dari fraksi dan sebenarnya dari Pak Gembong juga begitu ya. Tapi dia mengatakan antara lain seperti ini, dia menyayangkan ada kebijakan yang kemarin juga sudah dibahas oleh Mas Hersu yaitu soal usia kerja PJLP begitu ya Mas Hersu ya yang dibatasi menjadi 56 tahun kalau tidak salah. Nah, itu sangat-sangat disayangkan. Emang banyak sekali yang kemudian mungkin ratusan bahkan mungkin lebih ya ini akan terkena dampak ini atau bahkan bisa jadi ribuan karena banyak sekali sih pegawai yang atau karyawan PJLP begitu ya yang ada di DKI di bawah DKI dan kemudian Pak Gembong ini mengatakan seperti ini kalimatnya. Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya, di got-got, nyapu jalan, merasa gelisah. Kami fraksi PDIP menilai kebijakan Pak PJ, yaitu Pak penjabat Pak Heru Budi, dalam hal ini sangat minus. Sangat minus, bukan sekedar minus. Dia mengatakan demikian. Berarti artinya ini memang keprihatinan yang sangat dalam. Iya dong, pastilah. Ini kan bagaimanapun ini ngomong cilik ini ya. Betul. Dan memang slogan PDIP kan memang membela wong cilik ya Mas Irsu, menyuarakan suara dari wong cilik dan ini memang wong cilik semuanya ini yang kena. Mereka yang dan mau nggak mau kan ini orang lihat bagaimanapun juga ini orang yang ditugaskan oleh petugas partai. Ini kan petugas dari petugas kan gitu ya. Petugas-petugasnya PDIP wajar kalau ditegur oleh PDIP kan gitu. Iya betul. Jadi orang melihat Pak Heru Budi ini kan sebagai representasi dari Pak Jokowi karena dia ditunjuk Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi adalah petugas partai dari PJIP. Jadi ini bisa dikatakan representasi dari PDIP juga hasil dari suara PDIP lah dia ditunjuk di situ. Dan dia memang mengakui Pak Gembong mengakui bahwa dia terkena juga PDIP dalam hal ini terkena juga begitu dari atas kebijakan-kebijakan tersebut dia merasa ikut dipojokkan juga begitu dan selain dari yang soal yang pegawai yang kontrak itu namanya mungkin ya atau outsourcing begitu ya semacam PJLP itu yang PJLP itu semacam itu jadi diperpanjang setelah 1 tahun dan sebagainya itu juga yang disoroti adalah soal perubahan slogan itu Mas Ersu yang sebelumnya itu dipuji tapi sekarang karena mendapat banyak tentangan dan dianggap apa sih nggak penting banget gitu ya kayaknya seperti itu kalau netizen sih banyak warga Jakarta
kayaknya masih banyak yang lain yang bisa dikerjakan dan tidak membuat kegaduhan gitu, sehingga kemudian Pak Gembong juga menyinggung soal perubahan slogan Jakarta Kota Kolaborasi itu menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia. Jadi menurut dia justru kolaborasi itu sudah mencerminkan Jakarta seharusnya begitu. Jadi harusnya tidak perlu itu itu harus diganti. Dia mengatakan itu di mana terjadi salah kaprah. Kalau tidak salah itu kalimatnya begitu, salah kaprah dari Pemprov DKI sehingga dan minimnya komunikasi dan informasi yang disampaikan oleh Heru Budi tersebut sehingga menjadikan hal itu malah menjadi polemik. Jadi intinya gini, saya kutip saja dia mengatakan demikian. Karena komunikasi publiknya yang kurang berjalan dengan baik, artinya ke depan Pak penjabat menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama bahu-membahu. Apa yang disampaikan PJ harus mampu diterjemahkan oleh SKPD. Jadi dia menganggap ini menjadi polemik karena apa yang menjadi kebijakan di atas itu tidak bisa diterjemahkan oleh bawahan karena terjadi lack of communication. Sepertinya seperti itu. Jadi Ya. ini semacam pengakuan juga dari PDIP, Mas Ersu, saya rasa mengenai kinerja dari Pak Heru Budi ini. Ya, 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 ya. Ini berat ya, saya kira kalau sekarang dari PDIP saja sudah tidak mendukung kan. Padahal selama ini kan yang mengendorse terus ketua DPRD itu kan Pak Marsudi ya, siapa Pak Pak Prasetyo Edi. Pak Prasetyo Edi ya. Pak Prasetyo Edi ini kan sejak awal yang backup, bahkan termasuk ketika mengganti eh, eh, Sekda ya, itu kan benar-benar luar biasa banget. Foto ini kan menunjukkan bagaimana ketika Sekda kelihatannya dipanggil oleh Pak Heru Budi dan itu didampingi oleh Pak Prasetyo Edi ya, dan rapat ini mendukung. Padahal ini juga gila banget loh, ini pergantian ada seorang Sekda tiba-tiba dicopot oleh PJ Gubernur loh. PJ Gubernur bisa nyopot Sekda itu kan. Padahal kan kita tahu Sekda di provinsi itu kewenangan dari presiden gitu ya. Jadi betapa dia menunjukkan bahwa gua ini orangnya presiden, jadi gua bisa copot orang setiap saat gitu ya. Tapi ini juga membuat banyak warga Betawi marah sekali karena Pak Marullah ini kan kelihatannya saya amati ada semacam kesepakatan gitu ya kalau untuk sekdanya itu dijabat oleh tokoh-tokoh Betawi karena sebelumnya kan juga yang wafat kan juga tokoh Betawi dan kemudian ganti Pak Marullah ini juga tokoh Betawi. Nah ini juga pokoknya semua kebijakan Pak Heru Budi ini bukannya alih-alih mendowngrade Anies tapi malah mendowngrade dirinya sendiri dan dalam hal ini tentu saja mendowngrade Pak Jokowi dong ya yang menugaskan dia di situ. Iya betul Mas Ersu, karena dianggap hanya membuat gaduh dan tidak efektif dan kemudian orang juga mencap bahwa ini kebijakan-kebijakan Pak Heru Budi itu didasarkan atas rasa kebencian begitu. Jadi bukan untuk membela warga Jakarta, untuk makin mensejahterakan warga Jakarta dan kemudian berusaha supaya setelah era Anies maka dia menunjukkan kepiawaiannya, ketegasannya dan kemampuannya begitu ya untuk makin membuat warga Jakarta sejahtera. Tapi malah sibuk untuk bagaimana supaya program-program yang sebelumnya tidak berjalan dan kemudian dibuat program baru dan sebagainya. Program baru tidak apa kalau seandainya lebih baik begitu kan. Tapi kalau seandainya program yang lama yang sudah di-endorse dan kemudian sudah dijanjikan kepada warga Jakarta kemudian putus di tengah jalan hanya karena Aniesnya sudah tidak ada di Jakarta lagi, itu kan sangat disayangkan karena itu adalah harapan dari warga Jakarta. Salah satunya mungkin yang baru saja ini yang menohok juga adalah soal Eco Park yang di Tebet itu Mas Hersu yang dibagari sebagian oleh Heru Budi begitu ya. Dan kemudian ternyata malah mendapatkan penghargaan dari Singapura. Saya lupa nama penghargaannya, tapi itu sempat rame itu di media mendapatkan penghargaan jadi salah satu taman gitu yang kemudian memberikan lingkungan yang lebih baik bagi warga sekitar begitu. Taman di kota besar jarang sekali dibangun seperti itu dan mendapatkan penghargaan salah satu kriterianya adalah karena itu dibuat terbuka. Jadi semua orang bisa mengakses, semua orang yang lewat di situ bisa melihat, bisa ikut menikmati dan kemudian juga tidak berbiaya. Jadi emang betul itu salah satu hal yang harus dilakukan pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada warganya, seharusnya itu disebarkan dan ditiru di tempat lain gitu. Bahwa rakyat kita masih belum bisa mengapresiasi dengan cara misalnya ikut menjaga lingkungannya, menurut utamanya itu tugas pemerintah untuk melakukan edukasi gitu ya. Betul. Yang dipagari itu orangnya bukan tamannya gitu ya. Maksudnya dipagari dengan peraturan literasi lah gitu ya, literasi bagaimana menjaga taman gitu, bukan taman yang dipagari. Jadi ini memang menarik ya karena kita lihat sejak saya menduga ini mungkin ya
persoalan apa ya, under capacity ya Mbak ya, karena kan Pak Ya, betul. Heru Budi ini kan sebelum jadi PJ Gubernur ini beliau kan juga eselon 2 di Ya. mana di Pemprov DKI yang Hmm. dia kemudian ketika Anies Baswedan terpilih menjadi Hmm. gubernur bersama dengan Sandiaga Hmm. Uno, dia diselamatkan oleh Pak Jokowi ya untuk ditarik ke istana, karena bagaimanapun dia memang orangnya Pak Jokowi dan orangnya Ahok gitu kan dia. Hmm. Jadi ditarik ke Betul. istana, dan di istana kan tugasnya juga kepala sekretariat presiden, bukan berkaitan Hmm. dengan urusan-urusan pemerintahan begitu, yang maksud Hmm. saya Hmm. berkaitan dengan menguasai sebagai Hmm. penguasa di satu daerah gitu, bukan dia. Betul. Jadi ketika dibalikkan, saya kira mungkin ya karena memang kapasitasnya terbatas ya, Hmm. mau nggak mau berantakan. Dan tanda-tanda buruknya itu kan ketika beliau baru hari pertama, seingat saya kalau nggak salah, eh, Hmm. mohon dikoreksi kalau saya salah, itu yang datang pertama buzzer kan, foto-fotonya diunggah bagaimana dia Betul. didukung oleh buzzer. Dan sekarang ini ada narasi yang sangat kuat dari buzzer, tapi saya lihat nggak kuat buzzer ya menghadapi opini publik dan juga para pengamat gitu ya. Mhm, iya Mas Ersu. Jadi yang kemudian, memperlihatkan bahwa memang Pak Heru Budi itu akan mengarah kepada, eee eee, hal ini begitu ya, untuk mendegradasi apa yang sudah Anies lakukan, dan kemudian dia juga akan tetap mempertahankan atau bahkan memunculkan kembali gitu narasi buzzer di Jakarta, bisa terlihat dari hari pertama, hari kedua, atau pekan pertama itu, yang muncul adalah para buzzer di DKI begitu kan. Tidak hanya satu 2 tapi banyak, dan kemudian mereka foto-foto, mereka mengunggah, dan mereka bahkan menarasikan bahwa sudah berapa tahun tidak datang ke balai kota nih kita, padahal dulu ini mainannya kita, sehari-hari kita ada di sini dan sebagainya. Dan itu yang membuka mata masyarakat begitu. Jadi apa yang mereka lakukan dulu dengan mereka membazeri ketika di era Pak Ahok mungkin ya, itu akhirnya malah terungkap sendiri oleh narasi yang mereka katakan di sosial media begitu. Dan Pak Heru Budi rupanya saat ini kalau seandainya buzzer, sebenarnya buzzer itu tetap aktif begitu Mas Heru membela Pak Heru Budi, tapi narasi organik yang disuarakan oleh masyarakat itu lebih kencang daripada narasi para buzzer yang kemudian memang sepertinya sudah siap gitu untuk membentengi Pak Heru Budi ini begitu. Iya, iya, Jadi ya akhirnya seperti sekarang, dan iya. kita harus tahu, kita harus sadar bahwa kalau di Jakarta itu memang beda ya Mas Heru. Mas Heru Ya. tadi kan mengatakan under capacity. Di bawah Anies yang kalau saya lihat itu di Jakarta yang diperintah atau yang di manajemen oleh seorang gubernur DKI itu tidak hanya sekedar warga Jakarta yang wong cilik, yang menengah, terus pekerja eksekutif, tapi juga para profesor, para peneliti, mereka yang punya hubungan internasional langsung, mereka yang lama tinggal di luar negeri, di kota besar, mereka kemudian tinggal di Jakarta. Sehingga ketika Anies bernarasi, kalau yang saya perhatikan selama ini, mereka kemudian merasa match ketika Anies Mhm. mengatakan sesuatu, oh itu tidak hoax. Ternyata apa yang dia itu memang ada contohnya di luar untuk membuat sebuah lingkungan yang lebih baik, yang lebih ramah, itu memang ada alasannya di luar. Jadi tidak sekedar itu hanya untuk apa, menaikkan popularitas dan sebagainya. Nah, saya rasa itu bedanya. Nah, Pak Heru Budi dalam hal ini belum tentu dia memahami hal tersebut, literasinya rasa kurang dari Ya. cara beliau ketika berbicara, kemudian merangkul itu terlihat kurang. Pak Herbudi mungkin karena dia juga lebih banyak pengalamannya itu di perusahaan gitu Mas Hersu ya. Mhm. Mungkin publik sih pengalaman di Pemda juga begitu, tapi dia kan merangkap menjadi ya seperti kita pernah katakan, dia menjadi komisaris utama di PT Delta, yaitu di yang menghasilkan memproduksi angker bir gitu, dan dia cukup lama juga di sana. Jadi artinya dia dipakai untuk hal-hal yang manajemen gitu, lebih kepada perusahaan, bukan kepada Public mengurusi service. bisnisnya. Ya, Ya public service betul. ya, ya. Oke, saya kira ini makanya saya kira memang Pak Heru Budi lebih baik mulai menahan dirilah, fokus saja membenahi internal gitu, jangan masuk keluar, nanti kan semakin banyak dilakukan semakin blunder gitu ya. Nanti misi dia sampai tadinya kan kita menduga jangan-jangan ini juga orang yang dikader oleh Pak Jokowi untuk kepemimpinan berikutnya gitu ya. Tapi kalau lihat seperti ini dari pernyataan dia, kelihatannya tidak ampun-ampun deh dia ketika ditanya apakah dia akan maju pada Pilkada 2024, katanya enggak deh katanya, biar yang mau aja deh kata dia. Iya, Ya. Ini iya jadi pada acara dengan KPK itu ya Mas ya Hersu dengan ya. KPK waktu itu ditanya oleh Alexander Marwata, wakil ketua KPK, ditanya begitu dan dia menyatakan enggak deh. Ini saya jadi ingat yang dulu waktu kayak Dilan gitu. Jadi
jadi PJ gubernur itu berat, ya nggak usah, biar gua aja deh, kan kira-kira gitu ya. Ini yang cocok untuk Pak Heru Budi. Mari kita pindah deh, nanti banyak banget nih kalau ngomongin Pak Heru Budi ya. Yang ini mungkin nggak terlalu panjang ya kita ngomongin soal Pak Pak Bambang Pacul dan juga Ganjar Pranowo ya, karena ini memang perseteruan lama. Walaupun banyak orang yang menafsirkan bahwa ini ya tanda bukan tanda, sebenarnya itu udah jelas bahwa itu bukan dukungan Ganjar. Sampai sekarang PDIP belum mendukung Ganjar, tapi dari narasi para pendukung Ganjar itu sebenarnya disebutkan bahwa ini sebenarnya bagian dari strategi PDIP saja untuk playing victim gitu ya, untuk memberikan Ganjar itu semacam orang yang dizolimi dan kemudian naik, elektabilitasnya naik gitu. Itu bukan hanya di kalangan pendukung Ganjar, di kalangan yang menentang Ganjar pun menyatakan begitu, hati-hati dengan PDIP, jangan terlalu percaya itu kan strategi saja untuk menaikkan elektabilitas Ganjar gitu Mbak. Yang kalau saya lihat kan ini soal larangan para pendukung PDIP untuk mendukung Ganjar, karena memang sikapnya itu agak mendua ya kan Pak, walaupun normatif kan Pak Bambang Pacul menyatakan ya kalau di relawan Ganjar silahkan yang bukan kader PDIP mendukung Ganjar. Tapi kalau ke PDIP ya nggak boleh. Itu kan sebenarnya sangat normatif sebenarnya, Mbak. Walaupun bisa saja sebenarnya artinya itu semakin menegaskan bahwa bukan menegaskan, saya kira itu sinyal bahwa sampai sekarang Ganjar tidak mendapat restu dari PDIP. Apalagi kalau kemudian semakin terkonfirmasi elektabilitasnya turun, ya untuk apa buat PDIP, nggak ada gunanya kan gitu Mbak ya. Nah, ini yang kita lihat itu pasti ada hubungannya. Kenapa masih ada juga lembaga-lembaga survei yang menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar itu naik terus? Enggak, datanya betul itu Ganjar tidak naik, Ganjar itu turun. Itu survei yang betul ya, bukan survei yang abal dipublikasikan dipublikasikan lewat media ke publik gitu. Iya, jadi memang para surveyor begitu, terutama yang berbayar begitu, dan surveyornya itu saja, lembaga surveinya itu saja, seperti ingin mencekoki pikiran publik bahwa ini loh Ganjar saat ini posisinya seperti ini begitu. Jadi tapi orang malah justru banyak yang curiga Mas Hersu, kalau seandainya seperti itu posisinya yang sebenarnya begitu ya. Misalnya survei yang nyata begitu ya dilakukan, dan itu bukan atas endorse dari oligarki atau endorse dari berbayar dari pihak yang disurvei sendiri begitu kan, itu ternyata memang posisi Ganjar itu sudah menurun, itu kan artinya membohongi publik. Dan kemudian kalau seandainya nanti terjadi kecurangan begitu ya, seandainya terjadi kecurangan, maka itu akan menjadi justifikasi bahwa dulu hasil surveinya juga memang dia bagus kok, dia naik, padahal itu hasil akhir dari penghitungan seandainya Ganjar kemudian memenangkan Pilpres, kalau seandainya dicalonkan dan sebagainya, itu menjadi justifikasi gitu. Jadi mereka membuat bukti di awal begitu. Nah, ini memang yang dikatakan oleh Bambang Wuryanto ini sebenarnya sudah pernah dia katakan, tapi kemudian orang menjadi perhatian karena ini dikatakan lagi begitu dengan sangat tegas begitu. Dan kemudian sebelum dia mengatakan ini, pihak teman-temannya dari PDIP memang selalu mempertanyakan soal relawan ini, yaitu relawan Ganjar maupun relawan dari Pak Jokowi. Kan mereka, kita ingat ketika habis aksi yang Nusantara Bersatu itu bagaimana gencarnya pihak dari kader-kader PDIP itu mengecam hal tersebut, mengecam soal relawan Pak Jokowi. Terus kemudian juga aksi dari relawan Ganjar ini juga dikecam gitu, karena mereka sepertinya hendak memfeta komple PDIP, bahwa PDIP pasti akan berkurang suaranya, akan turun elektabilitasnya kalau seandainya tidak mencalonkan Ganjar. Kemarin kita baru saja itu dari SMRC juga mengatakan demikian gitu ya. Dan kemudian ini memang apa yang dia katakan ini normatif ya Mas Hersu, tapi ini menandakan kurang lebih begini nih untuk pemirsa mungkin supaya lebih jelasnya. Pak Bambang Wuryanto mengatakan, jadi kalau ada rakyat yang mau katakan itu artinya mendukung Ganjar, atau relawan yang mau dukung ya monggo, artinya monggo itu ya kita tidak bisa melarang kalau relawan. Tapi kalau dari PDIP Perjuangan pasti kita peringatkan, kalau di PDIP Perjuangan tidak ada, karena kita tegak lurus semuanya. Dan kemudian dia juga mengatakan kalau relawan tidak ada dalam undang-undang kok, kan di UUD 1945 itu clear, yang mencalonkan adalah parpol atau gabungan parpol yang memenuhi ambang batas 20%. Itu undang-undangnya. Kalau konstitusinya itu tadi UUD 45, parpol dan gabungan parpol. Jadi dia menegaskan bukan relawan tidak punya hak untuk mencalonkan. Tapi dari pengamat komunikasi, salah satunya dari Jamiluddin Ruitonga, itu dia menganggap bahwa
larangan ini yang dinyatakan oleh Pak Bambang Wuryanto itu menjadi indikasi kuat bahwa Gubernur Jawa Tengah itu tidak diusung partainya pada Pilpres 2024. Dia juga mengatakan hal itu juga menjadi indikasi kuat Bambang Pacul mendapat restu dari Ketua Umum Megawati untuk melarang kader PDIP mendukung Ganjar. Tanpa restu, Bambang Pacul tentu tidak berani menyampaikan hal tersebut, mengingat PDIP masih sangat sentralistis. Jadi memang ada beberapa angle yang Mas Irsu bisa orang melihat dari sisi yang lain, dari segi bahwa Ganjar diposisikan sebagai victim, tapi juga ada ini merupakan tanda suara dari Ibu Mega. Ya, satu hal yang pasti itu adalah bahwa Ganjar Pranowo itu mencoba track yang dipakai oleh Pak Jokowi pada Pilpres 2014. Itu saja sebenarnya, itu strategi basi sebenarnya mungkin buat PDI. Mungkin sebel juga itu orang seperti Pak Bambang Pacul ini kok diulang lagi gitu ya, kelakuan tahun 2014 gitu ya, pada waktu itu memfight accompli Ibu Mega bahwa kalau mau PDIP naik suaranya dan menang Pilpres ya harus Jokowi gitu kan. Pada waktu itu kan Ibu Mega juga mau menyapres sebenarnya masih ya. dan tapi akhirnya digerilya semacam itu dan kemudian Bu Megawati menyerahkan tiketnya pada Pak Jokowi. Sekarang kelihatannya nggak semudah itu dan beda sekali sih memang dengan waktu itu ya, karena waktu itu memang tidak ada kompetitor yang cukup kuat terhadap ya seperti Anies Baswedan ini gitu. Jadi saya kira ini PDIP mesti berhitung dengan serius tentang ini. Dan ini ada bocoran yang menarik. Saya ketemu seorang surveyor juga yang selama ini, kalau saya nggak akan sebut namanya, tapi pokoknya kalau kita buka-buka hasil publikasi lembaga surveinya itu ya tepat gitu ya. Dia mendapatkan dia suatu hari, karena pekan yang lalu dia diundang oleh sebuah stasiun televisi dia untuk mengadu data dengan ini lembaga-lembaga survei yang saya nggak sebut namanya juga, yang selama ini selalu mempublikasikan bahwa Ganjar itu elektabilitasnya tertinggi. Nah, begitu diberitahu bahwa dia akan bertemu dengan si surveyor ini, tiba-tiba si lembaga survei yang selalu dukung Ganjar ini mengundurkan diri. Enggak deh. Kabur. Iya. Saya ketawa karena dia tanya, gimana? Mas, itu ngibul semua itu Mas, katanya. Kalau berani ayo adu deh. Kalau Mas Hersu mau bikinin forum saya buat untuk kita adu data gitu. Wah, seru itu. Iya. Oke. Terus Mas Hersu kalau seandainya itu dilakukan. Ya. Tapi nggak mungkin berani orang dia ketika dipertemukan di stasiun televisi itu aja dia menolak ya, supaya tidak mendiskreditkan seseorang dan tidak mematikan mata pencarian seseorang. Saya tidak akan sebut nama lembaga survei yang ketika ditantang debat itu ya. Gitu Mbak Agi. Ya? Iya, kalau pemirsa udah record ada yang ingin tahu, DM Mas Hersu saja. Gitu, untuk menanyakan. Tapi masalahnya Mas Hersu tidak punya media sosial, jadi tidak bisa. Iya. Oke. Saya memang tidak orang yang tidak punya media sosial, karena saya apa ya, saya orang yang tidak bisa fokus gitu terhadap media sosial. Menurut saya terlalu banyak noise gitu ya. Jadi bukan berarti media sosial tetap penting menurut saya, tapi ada pilihan-pilihan orang seperti saya, karena mungkin orang seperti saya ini orang yang jadul gitu ya, yang memang tidak cukup aktif di media sosial. Oke, Mbak Agi, masih ada yang lain tadi? Saya kira cukup ya, cukup. Sepertinya cukup. Ya, baik, kita akhiri perbincangan kita kali ini ya, dan selalu ingat bahwa kita di FNN itu standar kita adalah mendorong agar praktek politik kita itu jauh lebih sehat gitu ya, tidak diwarnai dengan perbaseran, tidak diwarnai dengan polarisasi, dan kalau kemudian kita bisa menghormati masing-masing pilihan orang gitu. Anda yang pendukung Anies Baswedan maupun pendukung Ganjar sebenarnya bisa duduk dengan yang rasional gitu, dan yang juga kita ingatkan jangan terlalu fanatis pada seseorang, karena kalau Anda terlalu fanatik pada seseorang itu dampaknya Anda nggak jadi rasional, nggak objektif lagi. Kalau kita kemudian banyak, nah ini perlu semacam apa ya, bukan klarifikasi siapa ya, pokoknya saya sebut kalau kemudian kita sering menyebut nama Anies ya memang karena faktanya semacam itu gitu. Kalau kita nyebut juga Ganjar dengan ya hal yang berbeda ya memang faktanya semacam itu yang mesti kita didik. Jadi kan kita diajari dalam agama, janganlah kebencian kamu terhadap sebuah kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Itu yang paling penting ya Mbak ya. Open mind ya pada semuanya ya. Silakan kalau mau bernarasi di media sosial juga narasi yang lebih sehat ya Mbak Agi ya. Jangan kemudian terus menerus memelihara pembelahan di tengah masyarakat. Itu ya Mbak Agi ya. Ya, setuju. Oh, nggak setuju. Oke. Saya Hersuno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam waras, salam 0%. Salam 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.